Inilah kisah tukang soto daging manusia yang ada di Jakarta. Gini ceritanya, meluncur. Namanya Benget Situmorang. Dia itu berasal dari Sumatera Utara dan merantau ke Jakarta. Nah, awalnya itu dia bekerja sebagai supir Kopaja dan memiliki istri nih yang bernama Roini. Namun, Benget ini tuh sering melakukan KDRT dan juga temperamen ya. Nih laki tuh temperamen banget gitu sifatnya. Jadi mereka sering banget tuh cekcok sampai diusir sama RT setempat. Mulai dari situ Benget ini selingkuh sama Darna Sri Astuti. Kita panggil aja Astuti ya namanya ya biar gampang gitu. Tapi Astuti taunya si Benget ini tuh bujang gitu. Jadi si Benget nih yang kagak ngaku kalau misalnya dia udah punya istri. Barulah di tahun 2011 si Roini ini tuh diceraikan sama si Benget. Dan di tahun yang sama dia juga menikah dengan Astuti. Jadi sekarang istrinya jadi si Astuti ya. Nah dari sinilah si Benget itu mulai berdagang alias berjualan soto Lamongan di belakang terminal Kampung Rambutan. Paham sampai sini ya? Oke, kita lanjut. Kedainya ini tuh cukup ramai karena dia juga menyediakan miras nih supaya teman-temannya tuh mau mampir gitu ke sana. Cuman karena emang udah tabiatnya kali ya dia tuh suka selingkuh, akhirnya tuh dia tuh selingkuh lagi gitu guys sama cewek yang bernama Tini. Nah, cewek ini mau udah tahu kalau misalnya dia itu udah punya istri si Astuti dan dia pun udah punya laki sama anak. Alih-alih biar bebas berselingkuh, si Tini ini dijadiin karyawan sama si Benget. Tapi ternyata si Astuti tuh tahu kalau mereka sering bermesraan di kedai tersebut. Ya pastinya lah Astuti marah dong ya. Kali kagak marah. Tapi si Benget ini bukannya minta maaf, dia malah KDRT gitu guys. Dan merencanakan pembunuhan Astuti dengan si Tini. Gila kan? Nah, tepat di tanggal 1 Maret 2013, Benget ini mencekoki Astuti dengan miras sampai dia teler dan berhubungan badan lah mereka berdua. Oke, sampai sini udah paham belum? Kalau paham kita lanjut ya, lanjut ya. Oke. Saat yang bersamaan juga nih, si Astuti ini tuh dipukulin sama si Benget. Berkali-kali tuh dipukulinnya. Terus dia diseret tuh ke WC. WC inilah dia tuh disiram pakai air, terus dia dipukul pakai balok kayu. Parahnya lagi. Kemaluannya itu sampai dimasukin pakai botol yang isinya tuh air panas. Biadab banget dah. Setelah berbagai macam penyiksaan kayak gitu ya pastinya lah Astuti ini tuh metong. Untuk menghilangkan barang bukti yang ada nih, si Benget ini tuh membakar spring bed yang penuh dengan darah. Setelah itu tubuh Astuti ini tuh dipotong-potong jadi beberapa bagian. Tapi Benget itu memisahkan organ hati dan beberapa dagingnya Astuti, kemudian dimasukin tuh ke kulkas. Ampun dah. Sisanya sama dia tuh dibawa pakai angkot warna merah yang akan dibuang ke beberapa titik di jalan tol Cikampek. Sepulang dari jalan tol tersebut, Benget itu langsung mengolah dagingnya Astuti menjadi soto dan membagikan secara gratis ke temen-temennya yang ada di terminal itu. Orang-orang yang ada di sana tuh cukup curiga ya guys, karena ada aroma bau got juga hanyir darah yang gak wajar banget deh pokoknya. Tambah lagi ada saksi yang melihat kalau ada mobil angkot merah yang membuang plastik besar di tepi jalan tol. Dan saat diperiksa, ternyata isinya itu kepalanya si Astuti. Geger lah, temuan ini tuh langsung diperiksa oleh pihak kepolisian. Ternyata setiap jarak 1 km itu ada potongan tubuhnya si Astuti. Setelah penyelidikan yang panjang, akhirnya Benget dan Tini ini berhasil ditangkap di kedainya sendiri. Benget mengakui semua perbuatannya itu dan diberikan hukuman metong. Sedangkan si Tini diberikan hukuman 14 tahun penjara. Tapi di tanggal 3 November 2013, si Benget ini malahan metong gara-gara penyakit TBC yang udah dia alami dari dulu. Jadi begitu guys ceritanya. Jadi ya sekarang udah metong orangnya. Kira-kira cerita apa lagi nih yang menarik? Coba komen.